Setelah kita melihat berbagai penyebab dan berbagai macam jarak di antara kita dan Perjanjian Lama, kita harus beralih kepada topik kedua. Apa relevansi Perjanjian Lama dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus yakin bahwa kitab yang sedemikian jauh ini dapat memberikan pengajaran yang berharga untuk kehidupan kita sekarang? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan tersebut, tetapi yang pasti, respons yang paling penting adalah kita tetap harus yakin bahwa Perjanjian Lama penting bagi kehidupan kita, karena Perjanjian Baru mengajarkan demikian kepada kita. Jika ada ajaran Perjanjian Baru yang banyak disalah mengerti di zaman kita, maka ajaran itu adalah ada terlalu banyak orang Kristen yang membaca Perjanjian Baru, seakan-akan Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Perjanjian Lama sudah ketinggalan zaman, dan bahwa Perjanjian Baru sudah meniadakan kebutuhan kita akan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru justru mengatakan yang sebaliknya. Kehidupan yang utuh di dalam Kristus tidak dapat dicapai jika kita tidak mendapatkan pedoman dari Perjanjian Lama. Ada banyak cara yang digunakan oleh Perjanjian Baru untuk mengajar kita bahwa Perjanjian Lama masih relevan untuk hidup kita di masa sekarang. Pertama, kita akan mengamati ajaran dari Tuhan Yesus. Dan kedua, kita akan menelusuri ajaran dari Rasul Paulus. Marilah pertama-tama kita merenungkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang relevansi Perjanjian Lama. Kita akan melihat sekilas dua aspek ajaran Yesus. Pertama, komentarnya yang terkesan negatif tentang Perjanjian Lama, dan kedua, afirmasinya yang positif tentang relevansi Perjanjian Lama. Marilah kita melihat terlebih dahulu beberapa pengajaran Yesus yang secara sekilas memberikan pandangan yang negatif tentang Perjanjian Lama. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengakhiri relevansi dari Perjanjian Lama, merujuk kepada khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, sebagai bukti dari pandangan mereka. Yesus menyentuh beberapa isu etika, dan pendekatannya terhadap perkara ini memberi kesan kepada banyak orang bahwa ia sebenarnya menentang ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22, kita membaca kata-kata ini yang membahas tentang pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28, Yesus merujuk kepada perzinahan demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dalam Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32, ia membahas tentang perceraian. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 34, kita melihat pola itu sekali lagi ketika Yesus berbicara mengenai sumpah. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Yesus juga berbicara tentang balas dendam dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan akhirnya, Kristus mengajar tentang mengasihi musuh dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semua pengikut Kristus harus setuju bahwa Yesus adalah wahyu Allah yang tertinggi, dan bahwa ajarannya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Namun amat disayangkan,
Banyak orang Kristen telah berpandangan ayat-ayat ini mengajarkan bahwa ajaran Yesus tentang pembunuhan, perzinahan, perceraian, sumpah, balas dendam, dan mengasihi musuh sesungguhnya berkontradiksi dengan ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Mereka biasanya menggunakan penalaran ini. Mereka mengatakan bahwa Perjanjian Lama mengajarkan bahwa pembunuhan secara fisik adalah salah, tetapi Yesus telah mengalihkan perhatian kepada hati yang penuh kebencian. Perjanjian Lama melarang perzinahan secara fisik, tetapi Yesus meneruskannya dengan berbicara tentang perzinahan di dalam hati. Tentang perceraian, banyak orang percaya bahwa Perjanjian Lama mengizinkan perceraian dengan berbagai alasan yang sangat luas cakupannya. Sedangkan Yesus tidak menyetujui ajaran Perjanjian Lama dan menekankan perzinahan sebagai satu-satunya dasar untuk bercerai. Perihal sumpah, mereka berargumen bahwa Perjanjian Lama melarang kita untuk melanggar sumpah. Tetapi Yesus menyuruh para pengikutnya untuk tidak pernah bersumpah. Penafsir-penafsir yang sama juga meyakini bahwa Perjanjian Lama mendukung praktek balas dendam pribadi, mata ganti mata. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni. Mereka berasumsi bahwa Perjanjian Lama mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dan membenci musuh, tetapi Yesus memperluas perintah tersebut untuk mengasihi musuh kita juga. Jika pemahaman populer tentang pengajaran Yesus ini memang mendekati kebenaran, maka kita mempunyai alasan yang kuat untuk berpikir bahwa Yesus datang untuk membebaskan para pengikutnya dari otoritas etika Perjanjian Lama. Sekalipun wahyu Yesus melampaui Perjanjian Lama, ia tidak pernah sedikit pun menentang ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Sebaliknya, tujuan Yesus adalah untuk mengukuhkan Perjanjian Lama dengan meluruskan beberapa kesalah pengertian yang umum terhadap ajaran-ajaran tersebut. Untuk memahami Yesus dengan benar, kita perlu mengerti bahwa dalam Matius pasal 5, Yesus bukan tidak setuju dengan Perjanjian Lama. Sebaliknya, ia menentang cara-cara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menafsirkan Perjanjian Lama. Dalam zaman Yesus, hanya sedikit orang yang mempunyai akses langsung kepada Alkitab. Dan karenanya, orang biasa di Israel sangat bergantung pada pengajaran dari para pemimpin agama mereka. Seperti yang akan kita lihat, ketika Yesus menunjukkan kontras dalam Matius pasal 5 yang baru saja kita baca, ia mengontraskan pandangan pribadinya yang selaras dengan Perjanjian Lama dengan tradisi-tradisi yang telah ditambahkan kepada Perjanjian Lama oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada sejumlah detail yang bisa membuktikan hal ini. Pertama, kita harus melihat bahwa Yesus membahas hal-hal yang telah dikatakan dan didengarkan. Dengan kata lain, ia sedang membahas tradisi lisan, dan bukan Perjanjian Lama itu sendiri. Ketika Yesus dan tokoh-tokoh Perjanjian Baru merujuk kepada Perjanjian Lama, mereka berbicara tentang apa yang tertulis atau dibaca. Dan tidak pernah di dalam Perjanjian Baru, Yesus menentang apapun yang diperkenalkan dengan kata-kata tersebut. Namun dalam khotbah di bukit, ia menentang apa yang telah dikatakan kepada orang banyak. Ia menentang apa yang telah mereka dengar. Secara sederhana, Yesus mengontraskan apa yang dikatakan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan apa yang ia katakan. Yesus bukannya tidak setuju dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, tetapi dengan tradisi lisan yang telah disebarluaskan oleh guru-guru lain di Israel. Itu sebabnya ia selalu mengacu kepada apa yang telah dikatakan, dan bukan kepada apa yang tertulis. Berdasarkan hal ini, kita perlu lebih mencermati apa yang sesungguhnya Yesus katakan tentang interpretasi lisan dari Perjanjian Lama ini. Mari kita pikirkan sekali lagi tentang kontras yang Yesus simpulkan. Sekalipun banyak orang percaya bahwa Yesus telah memperluas larangan untuk membunuh sehingga mencakup larangan untuk membenci, penting untuk disadari bahwa Perjanjian Lama tidak hanya mengutuk pembunuhan, tetapi juga mengutuk perpecahan atau perselisihan di antara umat Allah. Gambaran ideal Perjanjian Lama tentang keharmonisan dan perdamaian di antara umat Allah diekspresikan dengan baik dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tradisi populer di zaman Yesus memaklumi perpecahan, selama hal itu tidak menjurus kepada pembunuhan secara fisik. Namun secara kontras, Yesus menentang ajaran yang salah ini dengan menegaskan kembali standar yang sesungguhnya dari Perjanjian Lama. Ia melakukannya dengan mengasosiasikan larangan untuk membunuh dengan larangan untuk membenci. Mengenai perzinahan,
Banyak orang percaya bahwa Yesus telah memperluas larangan untuk berzina secara fisik, sehingga mencakup larangan untuk berzina di dalam hati. Namun sekali lagi, mudah bagi kita untuk melihat bahwa Yesus bukan menentang atau memperluas tuntutan Perjanjian Lama. Lagi pula, Perjanjian Lama tidak saja menuntut umat Allah untuk menjauhi perzinahan secara fisik, tetapi juga melarang tindakan mengingini atau perzinahan di dalam hati. Seperti yang kita baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 berikut. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum ke-10 secara eksplisit melarang orang untuk mengingini istri orang lain. Jadi kita melihat bahwa argumen Yesus tidak menyangkal hukum Perjanjian Lama, tetapi menegaskan kembali hukum Perjanjian Lama. Mengenai perceraian, banyak penafsir meyakini bahwa Yesus sekali lagi tidak sependapat dengan Perjanjian Lama. Namun kita perlu mengerti bahwa di zaman Yesus, banyak pemimpin agama di Israel percaya bahwa hukum Perjanjian Lama telah memberi hak kepada mereka untuk menceraikan istri mereka hampir dengan alasan apapun, selama mereka mengeluarkan surat cerai yang resmi. Namun kita semua tahu bahwa Perjanjian Lama mengindikasikan dengan jelas bahwa Allah tidak menyetujui kelakuan semacam itu. Seperti kata Maleakhi pasal 2 ayat 16. Aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dalam Matius pasal 19 ayat 3-9, Yesus menjelaskan posisinya terhadap perceraian secara lebih mendetail. Di situ ia menegaskan bahwa keberatannya terhadap perceraian didasari oleh Perjanjian Lama itu sendiri, khususnya oleh narasi penciptaan yang melibatkan Adam dan Hawa. Mengenai sumpah, banyak orang berpikir bahwa Yesus menentang praktek Perjanjian Lama untuk mengambil sumpah. Namun sekali lagi, Yesus bukan menentang ajaran Perjanjian Lama, melainkan penyelewengan terhadap ajaran itu. Rupanya, pada zaman Yesus, ada orang-orang yang mengajarkan bahwa berbohong itu boleh selama orang tidak bersumpah untuk melaksanakan ucapannya. Yesus tidak setuju dengan ajaran ini dan bersikeras bahwa Perjanjian Lama melarang segala bentuk kebohongan, bukan hanya kebohongan yang melanggar sumpah. Seperti yang kita baca dalam Amsal pasal 6 ayat 16-17 berikut. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta. Itu sebabnya Yesus selanjutnya mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Yesus bukannya tidak setuju dengan Perjanjian Lama, melainkan ia menunjukkan bahwa tradisi lisan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu gagal memenuhi standar Perjanjian Lama. Mengenai balas dendam, banyak orang meyakini bahwa Perjanjian Lama mengizinkan balas dendam, sedangkan Yesus menentangnya. Tetapi pada awalnya, hukum Perjanjian Lama tentang mata ganti mata dalam Keluaran pasal 21 ayat 24 dirancang untuk memandu para hakim di dalam sidang pengadilan resmi di Israel. Dengan kata lain, para hakim harus mendasarkan setiap putusan dan hukuman secara adil dan proporsional, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Standar ini tidak pernah dimaksudkan untuk diterapkan ke dalam hubungan antar pribadi. Sebaliknya, Perjanjian Lama mengajarkan bahwa kebaikan dan belas kasihan yang harus menjadi pedoman bagi tingkah laku dalam konteks ini. Seperti yang kita baca dalam Imamat pasal 19 ayat 18 berikut. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Akulah Tuhan. Pada zaman Yesus, mata ganti mata telah dipahami sebagai persetujuan Allah terhadap balas dendam pribadi. Mereka percaya bahwa setiap kali seseorang berbuat sesuatu kepada Anda, maka Anda berhak untuk membalasnya dengan melakukan sesuatu yang sama mencelakakannya terhadap orang tersebut. Namun Yesus tidak menyetujui penyelewengan hukum ini dan menegaskan ajaran Perjanjian Lama bahwa kita harus menunjukkan kebaikan dalam hubungan antar pribadi. Akhirnya, dalam hal mengasihi musuh, banyak orang secara keliru percaya bahwa Perjanjian Lama mengajarkan bahwa membenci musuh adalah hal yang lumrah. Sebagian guru pada zaman Yesus rupanya menyimpulkan dari perintah dalam Imamat pasal 19 ayat 18 yang berbunyi, kasihilah sesamamu, bahwa bencilah musuhmu juga merupakan hal yang sepatutnya. Namun tentunya Perjanjian Lama itu sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 4, kita membaca perintah-perintah ini tentang bagaimana memperlakukan musuh. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat,
maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Jadi sekali lagi, Yesus tidak mempertentangkan pandangan pribadinya dengan pandangan-pandangan perjanjian lama. Sebaliknya, ia menentang tafsiran yang salah pada zamannya, dan menegaskan kembali ajaran perjanjian lama yang sebenarnya. Kita benar-benar salah memahami ajaran Yesus jika kita beranggapan bahwa dia mengajarkan sesuatu yang menentang perjanjian lama itu sendiri. Seperti yang akan kita lihat, Yesus sering menyingkapkan tujuan yang selama ini ingin dicapai oleh perjanjian lama. Dan ia menjelaskan keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek yang telah diantisipasi oleh perjanjian lama. Akan tetapi, Yesus tidak pernah menentang perjanjian lama atau pengajarannya. Sebaliknya, ia menentang penafsiran yang keliru terhadap perjanjian lama. Setelah melihat bahwa komentar Yesus yang terkesan negatif tentang perjanjian lama justru merupakan afirmasi terhadap perjanjian lama, kita perlu melihat bagian-bagian di mana kita dengan mudah melihat afirmasi Yesus terhadap otoritas dan relevansi perjanjian lama bagi para pengikutnya. Ada banyak cara bagi kita untuk melihat pandangan positif Yesus terhadap kitab suci perjanjian lama. Ia secara konstan merujuk kepada kitab suci perjanjian lama sebagai dasar bagi ajarannya sendiri. Ia mendemonstrasikan kemuliaannya dalam peristiwa transfigurasi di atas gunung, ketika ia berdiri di antara Musa, sang pemberi Taurat, dan Elia, sang kepala nabi. Namun, untuk memberikan contoh yang spesifik tentang sikap positif Yesus terhadap perjanjian lama, kita akan melihat kembali khotbah di bukit. Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17-18 berikut, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Di sini, Yesus menyatakan dengan sangat tegas bahwa ia tidak datang untuk meniadakan kitab Taurat dan para nabi. Ia bersikeras bahwa setiap detail dalam perjanjian lama, bahkan sampai ke huruf atau iota terkecilnya, akan tetap berlaku sampai kesudahan segala sesuatu. Seringkali orang Kristen berpikir bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kebalikan dari apa yang dikatakannya, dan mereka berpikir bahwa yang Yesus maksudkan adalah, "Aku tidak datang untuk meniadakan perjanjian lama, tetapi untuk menjadikannya tidak relevan." Namun dengan perkataan Yesus selanjutnya dalam Matius pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa bukan itu maksud Yesus. Di sana kita membaca, "Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Perhatikan apa yang Yesus katakan di sini. Jika orang melanggar atau mengajak orang lain untuk mengabaikan bahkan perintah yang terkecil sekalipun, mereka akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Yesus tahu bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat selektif dalam pendekatan mereka terhadap perjanjian lama. Itu sebabnya ia bersikeras bahwa murid-muridnya harus mengakui dan mengikuti setiap detail dari seluruh perjanjian lama. Bukan hanya kepada bagian-bagian tertentu yang dipilih, Kristus menuntut para pengikutnya yang setia untuk tunduk pada setiap detail dari kitab suci perjanjian lama. Bahkan Yesus sangat menekankan otoritas perjanjian lama, sehingga ia menegaskan bahwa kita dapat mengharapkan akhir kehidupan yang lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hanya jika kita tunduk kepada seluruh perjanjian lama. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 20 berikut. "Sebab aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu pasti tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Apa artinya tunduk kepada ajaran perjanjian lama di dalam dunia modern? Bagaimanakah orang Kristen pada masa kini harus menaati perintah-perintah perjanjian lama, bahkan sampai kepada perintah yang terkecil? Semuanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang akan kami bahas dalam serial pelajaran ini. Tetapi di sini, cukuplah bagi kita untuk menegaskan prinsip dasar yang diajarkan dengan begitu jelas oleh Yesus. Yesus mengajak para pengikutnya untuk menerima perjanjian lama sebagai firman Allah yang berotoritas. Mereka tidak boleh menolaknya karena menganggapnya tidak relevan. Mereka harus mempelajari dan menaati setiap dimensinya. Setelah kita melihat bagaimana Yesus mengajar kita untuk meyakini bahwa perjanjian lama relevan bagi kehidupan Kristen,
Kita perlu beralih sejenak kepada kesaksian Rasul Paulus. Untuk memahami pengesahan Rasul Paulus terhadap Perjanjian Lama, kita akan mempelajari komentar-komentarnya tentang Perjanjian Lama dengan cara yang sama seperti kita mempelajari perkataan-perkataan Yesus. Pertama, kita akan membahas komentar Paulus yang terkesan negatif tentang Taurat Perjanjian Lama. Dan kedua, kita akan mencermati afirmasi positifnya terhadap relevansi Perjanjian Lama. Mari kita tinjau terlebih dahulu beberapa perkataan Paulus yang terkesan negatif tentang Perjanjian Lama. Banyak orang Kristen pada masa kini percaya bahwa Paulus sesungguhnya bersikap sangat negatif terhadap Perjanjian Lama. Orang-orang percaya yang tulus ini mengacu kepada banyak nas dalam surat-surat Paulus. Kita hanya akan mengambil satu contoh. Dengarkan kata-kata ini dari Galatia pasal 3 ayat 1-5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Paulus percaya Kristus telah mewahyukan lebih banyak tentang Allah dan kehendaknya, ketimbang yang telah diwahyukan oleh Perjanjian Lama. Seringkali orang Kristen yang bermaksud baik membaca nas semacam ini dan mengira bahwa Paulus percaya Perjanjian Lama sudah tidak relevan. Padahal kenyataannya, Paulus tidak menyangkal relevansi Perjanjian Lama. Ia hanya menolak penyalahgunaan Perjanjian Lama. Secara spesifik, dalam ayat 2 Paulus bertanya, apakah jemaat Galatia telah menerima Roh Kudus oleh Taurat Perjanjian Lama atau oleh iman? Dalam ayat 3 ia bertanya tentang sandaran mereka. Apakah mereka akan mulai bersandar pada usaha manusia setelah mereka memulai dengan roh? Dan dalam ayat 5 ia bertanya, apakah mujizat-mujizat dari roh terjadi karena mereka melakukan Taurat atau karena mereka percaya kepada Injil? Dalam setiap contoh, maksud Paulus adalah berkat-berkat iman Kristen tidak diperoleh karena menjalankan Taurat, melainkan melalui iman kepada Injil Kristus. Pernyataan ini serta pernyataan-pernyataan serupa dalam tulisan-tulisan Paulus membuat banyak orang berpikir bahwa Paulus menolak relevansi dan otoritas Perjanjian Lama dan menggantikannya dengan iman Kristen serta Roh Kudus. Bahkan argumennya sering menyatakan, menganggap bahwa Perjanjian Lama relevan bagi kehidupan Kristen sehari-hari sama saja dengan berpaling dari Injil. Namun, ketika kita lebih mencermati konteks dari ayat-ayat ini, kita mendapati bahwa sama seperti Yesus, Paulus tidak sedang menentang Perjanjian Lama itu sendiri. Yang ditentangnya adalah penyalahgunaannya. Paulus secara tegas menentang penyalahgunaan Perjanjian Lama sebagai sumber agama yang legalistik, agama yang mengatakan bahwa keselamatan diperoleh karena perbuatan baik. Di dalam nas ini, Paulus menentang para guru yang menyebabkan jemaat Galatia mengalami penghakiman dari Taurat melalui ajaran palsu yang mengatakan bahwa keselamatan diperoleh dengan menaati Taurat. Kontras dengan ajaran palsu ini, Paulus mengakui bahwa Injil Kristus selaras dengan ajaran yang sebenarnya dari Perjanjian Lama. Dengarkan bagaimana Paulus membahas hal tersebut lebih lanjut dalam Galatia pasal 3. Dalam ayat 10-13, kita membaca, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seperti yang ditegaskan oleh nas ini, Paulus menentang mereka yang mengandalkan ketaatan kepada Taurat bagi keselamatan mereka. Jika seperti ini praktek religius kita, maka terkutuklah kita. Karena kita tidak akan pernah bisa taat secara sempurna. Namun, apakah Paulus menentang Perjanjian Lama itu sendiri? Apakah ia menganggap ajaran yang sesungguhnya dari Perjanjian Lama tidak relevan bagi orang-orang Kristen? Sama sekali tidak.
Bahkan Paulus memakai perjanjian lama untuk membuktikan bahwa keselamatan adalah hanya melalui iman. Dalam Galatia pasal 3 ayat 11, ia mengutip Habakuk pasal 2 ayat 4, di mana sang nabi menyatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Menurut Paulus, Injil Kristen tentang keselamatan hanya melalui iman sesungguhnya setia kepada ajaran perjanjian lama. Setelah kita melihat bahwa komentar Paulus yang terkesan negatif tentang perjanjian lama, ternyata adalah komentar negatif tentang penyalahgunaan perjanjian lama sebagai sistem pembenaran lewat perbuatan baik, kita perlu juga melihat bahwa Rasul Paulus secara tegas mengukuhkan otoritas dan relevansi perjanjian lama bagi para pengikut Kristus. Paulus sebenarnya banyak sekali merujuk kepada perjanjian lama untuk membenarkan teologinya sendiri. Kutipan-kutipan dan alusi-alusi kepada perjanjian lama muncul di sepanjang tulisannya. Paulus juga mengajarkan bahwa orang Kristen seharusnya yakin bahwa perjanjian lama sangat relevan bagi kehidupan mereka. Renungkan perkataannya dalam Roma pasal 15 ayat 4 berikut. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Menurut nas ini, perjanjian lama sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan memelihara pengharapan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita membaca kisah, Mazmur, janji, serta penghakiman dari perjanjian lama, pengharapan kita di dalam Kristus akan bertumbuh. Namun yang pasti, pengukuhan Paulus yang paling kuat dan jelas tentang relevansi perjanjian lama ditemukan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Seluruh kitab suci dinapaskan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kebanyakan orang Kristen sudah mengenal ayat ini, tetapi kita sering berpikir bahwa kata-kata seluruh kitab suci merujuk kepada perjanjian baru. Tanpa diragukan, kata-kata ini berdampak kepada pandangan kita tentang perjanjian baru. Tetapi ketika Paulus menulis kepada Timotius di bagian lain tentang kitab suci, yang ada di benaknya terutama adalah perjanjian lama. Perjanjian lama dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran untuk setiap perbuatan baik. Singkatnya, Paulus mengatakan bahwa perjanjian lama begitu relevan, sehingga hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Kristen. Ketika kita mulai mempelajari perjanjian lama, kita tidak hanya harus mengakui adanya jarak di antara kita dengan perjanjian lama. Kita juga perlu melihat bahwa perjanjian baru memanggil kita untuk memiliki harapan yang tinggi akan relevansi perjanjian lama bagi kita saat ini. Mempelajari perjanjian lama berarti mempelajari kitab yang dapat menuntun kita kepada hikmat bagi keselamatan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.